tentang mazhab di Al Zaitun, tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran ke level, karena Al Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Ya, tentang mazhab gitu kan, dibilangnya apa itu mazhab Soekarno, makanya lu nonton video sampai selesai. Al Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Jadi kalau daya talar lu masih keroco, masih receh mah ya, lu kagak bakal paham apa yang jangan pernah tertipu dengan modus Al Zaitun. Walaupun yang disuarakan saat ini adalah toleransi, ini hanya cari aman saja. Sebetulnya ini adalah KW9, ini adalah NI. Karena banyak jebolan-jebolan NI ini ya dari Al Zaitun ini. Cuman dari dulu memang nggak ada yang bisa merubuhkan karena ya didukung, di backup oleh orang-orang Islam. Ada pernyataan menarik soal makna bekas sujud atau lebih dikenal dengan Atsaris sujud. Pernyataan itu datang dari Gus Baha dan Sivitas Mahat Al Zaitun. Menurut Sivitas Mahat Al Zaitun, yang dimaksud dengan Atsaris sujud adalah membuat karya. Sementara menurut Gus Baha, bekas sujud paling gampang itu diartikan sebagai mengekang maksiat. Lalu apakah perbedaannya? Hanya ahlinya yang tahu dan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Walaupun jika hanya dilihat dari kata-katanya, memang sepertinya ada perbedaan. Yang satu mengartikan membuat karya, yang satu lagi menerjemahkannya sebagai mengekang maksiat. Namun, jika dilihat dari dasar yang digunakan adalah sama. Baik itu dari Sivitas Al Zaitun ataupun Gus Baha, dua-duanya bersumber pada Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Gus Baha yang bernama lengkap Kiai Haji Bahauddin Nursalim itu menjelaskan makna bekas sujud atau min aksaris sujud. Kandungan makna pada lafaz aksar dalam ayat tersebut tidak harus berupa fisik. Ya, kelak di akhirat malaikat melihat baik tidaknya orang itu dengan melihat ada bekas sujudnya atau tidak, kata Gus Baha. Di hadis Sahih Bukhari Muslim, jelas Gus Baha menceritakan bahwa orang mukmin yang masuk ke neraka itu semuanya akan dibakar, kecuali bekas sujudnya. Negara inilah, neraka tak berani membakar bekas sujud itu. Gus Baha mengungkapkan dalam menafsirkan bekas sujud, ada ulama yang maknanya dengan jidat hitam. Kemudian sebagian ulama lagi menafsirkan kelak di akhirat akan ada cahaya yang menjadi tanda-tanda seorang pernah bersujud. Sebagian ulama lagi menafsirkan dengan makna efek dari sujud itu tidak lagi bermaksiat. Yang dimaksud bekas sujud, kata Gus Baha, tentu saja sujud sholat, bukan sujud tanpa sholat. Gus Baha pun sepakat dengan ulama yang mengatakan aksari sujud itu sebagai setelah sujud terbukti tidak maksiat. Itu artinya sujud yang membekas. Dia menjelaskan soal ilmu lugat. Dalam ilmu tersebut makna aksar bisa diartikan akibat. Maka makna asar pada kalimat itu bukan bentuk fisik tetapi lebih ke perbuatan. Maka dengan begitu, lanjut Gus Baha, bukti sujudnya umat Islam diterima adalah perbuatan tidak melakukan maksiat. Sementara itu bagi Sivitas Mahat Al Zaitun, yang dimaksud dengan atsari sujud adalah membuat karya. Hal ini seperti yang diunggah salah satu Sivitas Al Zaitun Latif Seha lewat media sosial Facebook. Kami memaknai bekas sujud atau tanda sujud sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29 adalah dengan membuat karya, tulisnya. Menurutnya bekas sujud itu akan menjadi tanda pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bekas atau tanda sujud itu dapat diwariskan kepada anak cucu, kepada generasi bangsa untuk selalu ingat mentaati dan menjalani ajaran ilahi, kata Latif. Sebab katanya, hanya dengan ajaran ilahi akan membawa manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap insan, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya di Masjid Rahmatan lil Alamin Al Zaitun selalu berkumpul orang-orang beriman dan berbagai agama dengan kepercayaan. Mereka memanjatkan doa bagi keselamatan, persatuan, perdamaian, kebahagiaan bangsa Indonesia dan umat manusia. Doa kemanusiaan yang universal tersebut akan menjadi bekas atau tanda. Atau bahasa kekiniannya adalah jejak digital yang akan dapat terus dibaca siapapun dan sampai kapanpun, tak lekang oleh waktu, ucapnya. Dia juga mengungkapkan masih banyak orang yang belum memahami, bahkan kontra dengan apa yang Al Zaitun lakukan. Ya inilah karya kami ya, bekas tanda sujud kami, yang kami maknai sebagai sarana untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, ujarnya. Namun demikian pihaknya juga tidak merasa jumawa dengan apa yang sudah diperbuat. Kami tidak merasa paling benar dengan apa yang kami lakukan. Kami sebatas melakukan dan menjalankan ajaran ilahi yang kami yakini, pungkas. Ada pernyataan menarik soal makna bekas sujud atau lebih dikenal dengan aksar sujud. Pernyataan itu datang dari Gus Baha dan Sivitas Mahat Al Zaitun.
Menurut Sivitas Mahat Al-Zaitun, yang dimaksud dengan atsari sujud adalah membuat karya. Sementara menurut Gus Baha, bekas sujud paling gampang itu diartikan sebagai mengekang maksiat. Lalu apakah perbedaannya? Hanya ahlinya yang tahu dan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Walaupun jika hanya dilihat dari kata-katanya, memang sepertinya ada perbedaan. Yang satu mengartikan membuat karya, yang satu lagi menerjemahkannya sebagai mengekang maksiat. Namun, jika dilihat dari dasar yang digunakan adalah sama. Baik itu dari Sivitas Al-Zaitun ataupun Gus Baha. Dua-duanya bersumber pada Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Gus Baha yang bernama lengkap Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu menjelaskan makna bekas sujud atau min atsari sujud. Kandungan makna pada lafaz atsar dalam ayat tersebut tidak harus berupa fisik. Ya kelak di akhirat malaikat melihat baik tidaknya orang itu dengan melihat ada bekas sujudnya atau tidak, kata Gus Baha. Di hadis Sahih Bukhari Muslim, jelas Gus Baha menceritakan bahwa orang mukmin yang masuk ke neraka itu semuanya akan dibakar, kecuali bekas sujud. Negara ini, neraka tak berani membakar bekas sujud itu. Gus Baha mengungkapkan dalam menafsirkan bekas sujud, ada ulama yang maknanya dengan jidat hitam. Kemudian sebagian ulama lagi menafsirkan kelak di akhirat akan ada cahaya yang menjadi tanda-tanda seorang pernah bersujud. Sebagian ulama lagi menafsirkan dengan makna efek dari sujud itu tidak lagi bermaksud. Yang dimaksud bekas sujud, kata Gus Baha, tentu saja sujud sholat, bukan sujud tanpa sholat. Gus Baha pun sepakat dengan ulama yang mengatakan atsari sujud itu sebagai setelah sujud terbukti tidak maksiat. Itu artinya sujud yang membekas. Dia menjelaskan soal ilmu lugat. Dalam ilmu tersebut makna atsar bisa diartikan akibat. Maka makna atsar pada kalimat itu bukan bentuk fisik tetapi lebih ke perbuatan. Maka dengan begitu lanjut Gus Baha, bukti sujudnya umat Islam diterima adalah perbuatan tidak melakukan maksiat. Sementara itu bagi Sivitas Mahat Al-Zaitun yang dimaksud dengan atsari sujud adalah berbuat karya. Hal ini seperti yang diunggah salah satu Sivitas Al-Zaitun Latif VH lewat media sosial Facebook. Kami memaknai bekas sujud atau tanda sujud sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29 adalah dengan membuat karya. Kedisian. Menurutnya bekas sujud itu akan menjadi tanda pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Bekas atau tanda sujud itu dapat diwariskan kepada anak cucu. Kepada generasi bangsa untuk selalu ingat mentaati dan menjalani ajaran ilahi, kata Latif. Sebab katanya, hanya dengan ajaran ilahi akan membawa manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap insan, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya di Masjid Rahmatan lil Alamin Al-Zaitun selalu berkumpul orang-orang beriman dan berbagai agama dengan kepercayaan. Mereka memanjatkan doa bagi keselamatan, persatuan, perdamaian, kebahagiaan bangsa Indonesia dan umat manusia. Doa kemanusiaan yang universal tersebut akan menjadi bekas atau tanda. Atau bahasa kekiniannya adalah jejak digital yang akan dapat terus dibaca siapapun dan sampai kapanpun, tak lekang oleh waktu, ucapnya. Dia juga mengungkapkan masih banyak orang yang belum memahami, bahkan kontra dengan apa yang Al-Zaitun lakukan. Yaitulah karya kami yang bekas tanda sujud kami, yang kami maknai sebagai sarana untuk mewujudkan rahmatan bil alamin, rahmat bagi alam semesta, ujarnya. Namun demikian pihaknya juga tidak merasa jumawa dengan apa yang sudah diperbuat. Kami tidak merasa paling benar dengan apa yang kami lakukan. Kami sebatas melakukan dan menjalankan ajaran ilahi yang kami yakini.